Turunlah kasih ilahi dari surga yang bakal. Tinggallah di hati kami untuk selama-lamanya. Yesus, rahmat-Mu melimpah, mulia kasih sayang-Mu. Berilah berkat dan anugerah dalam hati yang rindu. Oh, curahkan roh kasih-Mu dalam hati yang duka. Berilah damai dalam kalbu bagai harta pusaka. Lenyapkanlah nafsu dunia dan segala yang bebal. Iman kami kuatkanlah, Tuhan Yesus Maha Kekal. Datanglah yang Maha Kuasa, berikanlah anugerah-Mu. Sucikanlah jiwa raga, wujudkanlah karya-Mu. Hingga sekalian hati kami sempurna disucikan, sampai dalam surga nanti kami menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pertolongan kami ialah nama-Mu. Kau tahu kami hidup dari firman-Mu. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami keselamatan, hidup yang kekal, kesehatan yang sempurna, badan dan jiwa, bahagia yang sejati. Tuhan, berfirmanlah atas kami segala berkat yang baik dan limpahi kami dengannya. Sucikan kami dengan darah-Mu. Pakai siapapun yang Kau mau pakai. Perintahkan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Yohana matala karasanamo amma yendala amma sarola. Yo tataram naman hamas denatarua he kumasa neakalam. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rencanakan jadi dalam hidup kami dengan sempurna. Tuhan Yesus, Engkau baik. Kau Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil buat Engkau. Kau juru selamat kami. Tuhan, celikkan mata kami, sehingga kami melihat semua apa yang telah Kau berikan buat kami, yang telah Kau bayar bagi kami. Tuhan, sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Berkati kami berganda-ganda. Sediakan hati kami. Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari kitab Sirah pasal yang ke-14 ayat 1 dan 2. Sirah 14 ayat 1 dan 2. Begini bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak terpeleset dengan mulutnya dan tidak digelisahkan oleh sesal atas dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang tidak ditegur oleh hatinya sendiri dan tidak kehilangan kepercayaannya. Ya, memang bahagia kalau orang dia jalan, tahu jalannya benar, hatinya nggak nyalahin dirinya. Jalan yang paling bahagia, yang bikin orang tuh berat dalam hidup ini tuh apa? Hatinya itu nggak bisa ACC dengan jalannya. Hatinya itu nyalahin dia. Nah, saudara. Nah, bagaimana kita bisa berbahagia gini? Gampang. Kita nggak bisa kepleset dengan mulut kita, nggak akan jatuh, nggak akan salah ngomong, tidak akan digelisahkan oleh sesal atas kesalahan itu. Paling enak. Kita tidak akan kepleset dengan mulut kita kalau kita dengar Tuhan dan nurut Dia. Satu ya. Kita tidak akan digelisahkan oleh sesal atas dosa-dosa kita kalau dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Jadi, nah, kapan dosa kita dihapuskan? Yaitu kalau kita percaya kepada Dia, dosa kita dihapuskan. Jadi, dengan sendirinya kalau hubungan kita dengan Tuhan itu benar, kita dengar Dia, kita ikut Dia, Dia hapuskan dosa kita, hati kita nggak ada yang nggak cocok. Hati kita oke semua. Nah, karena hati kita tidak nyala-nyalain kita punya kepercayaan, keyakinan. Jadi saudara, jangan cari di mana-mana. Cuma di Tuhan aja. Mulainya cuma itu. Kalau kita tahu pasti yang saya katakan, saya nurut Tuhan, saya nggak takut apa-apa. Sebab apa? Oh, itu Tuhan. Orang mau setuju nggak apa-apa. Nah, seringkali kita terpeleset. Kita mengatakan yang Tuhan nggak suruh. Nanti kalau sudah kita tertekan, kita gelisah, kita macam-macam. Sebab apa? Kita katakan, nanti sana nggak terima, nanti kita makin bingung, makin gelisah, akhirnya kita bingung sendiri. Nah, kenapa orang sampai bingung begitu? Karena dia pasti tidak jalan dengan Tuhan. Kalau kita jalan dengan Tuhan, apa yang kita katakan kita tahu, kapan kita berhenti ngomong juga kita tahu. Kita biasanya itu kalau sudah kepleset ya dengan kata-kata kita itu kebawa terus, sudah nggak bisa berhenti. Tapi kalau kita nurut Tuhan, sederhana kok, aneh. Oh, kita nggak pakai tenaga sendiri, nggak pakai semangat sendiri, nggak pakai apa-apa. Tuhan bilang iya, kita bilang iya. Tuhan bilang enggak, kita bilang enggak. Nggak usah ngarang-ngarang sendiri, mestinya ya gini, mestinya ya gitu. Nanti kalau saya ngarang sendiri, mestinya gini, mestinya gitu, terus bimbang sendiri. Betul nggak tuh? Nanti salah nggak? Nah, kalau saya gitu, nyesel. Hatinya nyala-nyalain gara-gara kamu sih gitu. Nah, jadi itu yang bikin berat hidup ini. Hidup ini kita bisa jalani dengan sangat-sangat simple, sangat sahaja. Yaitu kalau kita mau jadi domba dan Tuhan gembala kita. Sangat sederhana. Dia ke sana, saya ke sana. Dia ke kanan, saya ke kanan. Dia ke kiri, saya ke kiri. Nah, begitu kita sudah nggak lagi lihat Tuhan di depan kita jalan sendiri, udah nyelonong. Kita nggak punya Tuhan, nggak punya Bapak, kita akhirnya jalan. Makin lama makin ruwet, makin lama makin ruwet. Kita biasa nggak dengar Tuhan.
Hanya dengar Tuhan saja. Saya tahu kok, kalau saudara memang pernah dengar Tuhan, saudara tidak akan dengar lainnya. Tidak ada suara lain yang begitu memikat selain suara Tuhan. Jadi kita nggak usah dibilang mesti dengar, nggak usah mesti. Saudara kalau anak-anak saudara bikinin makanan yang enak, saudara kan nggak usah bilang mesti dimakan, ya nggak usah, belum juga dibilangin udah habis. Jadi saudara, begitu kita jalan, masalah-masalah yang saudara punya dan timbul saben hari adalah karena saudara tidak dengar Tuhan. Sebab kalau kita dengar Tuhan, enaknya itu apa? Kita begitu yakin, orang mau terima boleh, nggak mau terima boleh. Itu tanggung jawabnya. Saya seringkali begitu, saya mesti ngomong. Kalau saya mesti ngomong, karena Tuhan yang suruh ngomong, saya ngomong. Mau terima boleh, nggak terima udah. Di dalam Nahum 3 ayat 15, Nahum pasal yang ketiga ayat 15, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Di sana api akan memakan engkau habis. Pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan. Saudara, boleh kuat, boleh hebat Ninive. Dia boleh banyak. Tapi jangan takut. Jangan takut dengan apa yang kuat di dalam dunia ini. Jangan takut dengan apa yang banyak di dalam dunia ini. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita kalah. Tapi kalau kita cuma nurut Tuhan aja, kalau Ninive itu banyak seperti belalang pelompat, Tuhan bisa habiskan itu sekejap. Tuhan bisa habiskan itu sekejap. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau dengar Tuhan, mau nurut Tuhan, kita gak akan tertegun, gak akan digentarkan, gak akan digertak, gak akan ditakuti oleh apa juga. Sebab kita tidak menimbang apa saja di keliling kita dengan perbandingan dengan kita sendiri, tapi kita menghadapi apa saja dengan bandingkan dengan Tuhan. Nah itu kenapa orang yang dengar Tuhan tuh gak takut tuh itu. Kalau saudara, biasanya orang tuh ya ngukur sekeliling kita itu dengan dirinya sendiri. Jadi ukurannya itu. Nanti kalau yang lebih kuat dari diri sendiri kita tunduk. Tapi orang yang dengar Tuhan ngukur semua yang ada di kelilingnya itu dengan Tuhan. Nah kalau raksasa gede kayak apapun, kalau diukur dibandingkan dengan Tuhan, ya kecil kan. Jadi kita nggak takut kan. Saudara, nah itu hidup yang benar dengan Tuhan tuh itu. Yang membuat kita sengsara dalam hidup ini adalah kalau kita takut sana, takut ini, takut itu. Akhirnya jadi trauma. Itu penyakit sekarang, stres itu. Karena apa? Dia takut ini, takut itu, takut masalah ini, takut masalah itu, takut nanti kalau orang itu gini, takut nanti kalau gitu, dan terus gitu. Sebab hidup kan, saudara, hidup itu kan jalan. Nah jalan itu kan ketemu orang apa aja. Nah kita selalu bandingkan, oh kalau itu sih kucing geleng, tapi kalau truk, waduh dulu direm. Nah, kan karena gitu. Kan dibandingkan, tanpa kita sadar kita bandingkan semua dengan diri kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan mau dari kita tuh kita nyangkali diri itu. Nyangkali diri saya tidak ada, yang ada Tuhan. Nah semua dibandingkan dengan Tuhan. Semua. Nanti kita ngadapi masalah gede sekali menurut kita, tapi kita bandingkan dengan Tuhan. Tuhan itu gimana? Jangan takut. Udah. Jadi jalan kita. Itu sebabnya ketahuan orang itu percaya kepada Tuhan apa enggak itu dari situ. Jangan terus percayanya mesti dikuatkan, diretretin, diapain. Jangan. Kita tahunya orang yang percaya kepada Tuhan ialah
Kalau dia bandingkan semua dengan Tuhan, dia nggak takut apapun. Gelap juga dia nggak takut, musuh juga dia nggak takut, apa saja dia nggak takut, karena dibandingkan dengan Tuhan. Nah, kita bandingkan semua dengan Tuhan nggak? Ya coba bayangin ya, kalau kita ngadepin, misalnya kita ngadepin suami kita kuat, suami kita kejam, gini. Kalau dibandingin sama saya, tapi kalau dibandingin sama Tuhan, ya dia sih nggak punya kekuatan, dia nggak punya daya apapun. Saya cuman minta Tuhan aja yang nyelesaikan, selesai. Nah, jadi panjang itu karena seringkali kita itu, ya Tuhan, nanti nggak usah sendiri yang nyelesaikan, Tuhan sendiri yang nyelesaikan. Ya jadinya kita kepleset. Ya, nyelesaikan gitu tuh gampang kok. Tidak ada perkara yang terlalu besar, terlalu ruwet. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ya dengar dia aja. Nah, kalau nanti Tuhan, kita dengar suaranya Tuhan bilang, waduh aku takut. Nah, itu boleh takut. Kalau Tuhan bilang, aku gak berani. Nah, boleh. Tapi Tuhan kapan bilang gitu? Iblis saja dikalahkan. Tidak peduli apa saja yang dia jalani kok. Semua diselesaikan dengan baik. Nah, kenapa kita takut? Dengar Tuhan. Kuncinya cuma di situ aja. Coba lihat masalah yang saudara punya ya. Kapan jadi masalah kalau saudara nggak dengar Tuhan? Kalau dengar Tuhan, Tuhan bilang, ya kayak gitu aja takut. Udah kita hilang takut kita. Terus saudara, iya kan? Nah, saudara sama aja kalau saudara lihat cacing gitu, takut. Nah, lantas ada orang yang gitu aja kok takut, cacingnya dipegang gini, nggak apa-apa kok. Jadi saudara tahu, kalau kita benar mau dengar Tuhan, kita akan lihat deh, tidak ada masalah. Di dalam Ibrani Yeremia ya. Hah? Ibrani. Tadi siapa yang baca? Ibrani 5 ayat 11. Ibrani 5 ayat yang ke-11 kita baca begini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Nah, saudara lihat kuncinya itu. Kenapa masalah saudara, persoalan gak selesai-selesai? Kenapa hidup jadi berat? Kenapa makin gelap? Kenapa? Kuping kita gak siap. Ya terang. Kalau kita nggak dengar Tuhan menghibur. Baik, kapan kita dengar Tuhan menghibur? Tuhan menghibur kita dari pagi sampai malam. Dia pagi-pagi bangunin kita, dia bilang jangan takut ya. Kita takut karena nggak dengar. Ya, banyak orang tua itu kalau punya anak langsung periksakan. Tes apa? Tes kuping. Dengar nggak? Nanti jangan-jangan budeknya anaknya. Ya, saudara, kita seringkali nggak tahu kan, anak bandel apa anak budek. Nah, kalau anak tuh budek, nggak dengar, ya bandel dong. Dia bilangin jangan, tenang aja dia gitu. Terus saudara tahu. Nah, kita karena kita budek, sebabnya kita jadi celaka, jadi susah. Ya itu budek atau budek itu sama aja hasilnya. Tuli atau nuli itu sama aja, nggak mau dengar. Ya saudara, kalau kita nggak bisa dengar, Tuhan bisa bilang epatah, terbukalah. Tapi kalau kita nggak mau nuli, ya mau dikapalkan. Saya itu ya melayani orang-orang itu tidak cuman datang terus celak pergi gitu ya. Enak tuh pengabar Injil yang gitu tuh enak sekali tuh. Kemana-mana pokoknya udah sekali selesai gitu. Tapi saya melayani itu dari tahun ke tahun sampai sudah ada yang 3 generasi. Jadi saya tuh lihat ada orang-orang yang masalah nggak habis-habis. Kuncinya cuma apa? Dengar Tuhan. Nggak mau dengar Tuhan.
Maunya sendiri, karena banyak rencananya sendiri, banyak acaranya sendiri, sehingga kita nggak mau dengar Tuhan. Padahal kalau kita mau dengar, tidak ada masalah. Mau Tuhan tuh, Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang punya alam semesta ini, semua tunduk kepada Dia. Dia berfirman jadi. Kenapa? Tidak ada masalah. Kalau Dia lihat saudara mau masuk jurang, Dia bilang jangan masuk, nggak masuk. Kita sudah rasanya putus asa, Tuhan bilang aku jalan, ya buka. Nah saudara lihat jalannya Tuhan itu begitu. Kalau orang yang mau nurut Dia, mau dengar Dia tidak akan kafiran. Masalah nggak ada. Nah bagaimana jadi masalah? Kalau yang kita nggak tahu, Dia bilang jangan takut. Kita kalau hari ini nih gelap, kita kan nggak tahu besok pagi gimana. Kita mikir-mikir jangan-jangan besok pagi makin gelap lagi, kita makin down lagi. Tapi kalau kita dengar Tuhan, Tuhan bilang besok pagi aku suruh engkau pergi. Oh berarti besok pagi saya ada tugas, jadi berarti besok pagi nggak gelap. Besok pagi, nah ingat nggak? Yeremia kalau nggak salah dia disuruh beli tanah pamannya. Padahal itu zaman penjajahan, semua tanah diambilin. Atas Tuhan beli saja. Apa itu artinya? Kalau Tuhan bilang beli saja, berarti nanti kelak akan datang satu hari yang harga tanah laku. Jadi tanahnya kembali. Loh, kalau tanahnya bakal punyanya Babil, nggak kembali, dibeli kan malah sia-sia. Jadi ini dibeli, itu berarti bahwa kalau kita nangkep loh ya, Tuhan tuh saya bilang suruh beli, berarti besok pagi pasti tanah ada harganya. Jangan terus bilang, udah tahu bakal hilang suruh beli, ini simbojai sia-sia aja. Oh, itu kita seringkali gitu. Seringkali saya mesti melakukan perkara-perkara yang kalau dipikir-pikir gila. Ya itu sama aja. Udah gelap, kita pikir besok gelap lagi. Tapi Tuhan bilang jangan takut, nanti besok kamu ke sana. Ternyata itu kan berarti bahwa besok gak gelap, terang. Nah, saudara kalau sudah putus asa ya dalam hidup ini, kan udah gak dengar apa-apa lagi. Dibilangin gak dengar. Tapi kalau saudara dengar Tuhan, orang udah putus asa nih. Orang yang sudah lumpuh dari kecilnya itu kan putus asa kan. Tuhan yang angkat tempat tidurmu. Dia kalau dia lihat besok pagi, dia angkat sekarang. Karena dia percaya Tuhan ngomong itu benar. Nah kita juga gitu. Seringkali kita mesti melakukan perkara-perkara, tetapi kita kalau dipikir kita nggak bisa. Tapi perhatikan yang baik-baik ya, sehingga kita tahu apa yang ada di balik perintah Tuhan tiap hari. Kenapa janda yang miskin itu berani memberikan seluruh uangnya seperti itu? Enggak banyak, 2 keping tembaga aja. Kenapa? Karena Tuhan membisikkan dalam telinganya, besok kamu akan kenyang. Nah, nggak punya duit, tapi besok kenyang, berarti besok punya duit dong. Dan itu dia kasih. Saudara dengarkan nggak perintah Tuhan seringkali di dalam hati saudara, perintah yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Nah, kita bilang aneh kalau kita nggak ingat ada besok pagi. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan besok pagi, kita lihat, kita mesti justru cerdik melihat, oh dia suruh gitu, tentunya besok bakalan gini. Ya. Hari ini nih kita sendirian, sunyi. Lantas Tuhan bilang, belanja yang banyak, masak yang banyak. Gimana? Kita terus nggak mau kan? Padahal besok pagi keluarga kita datang banyak. Jadi sebab itu Tuhan bilang masak. Nah, saya sering kali gitu dulu. Anak saya kan banyak. Lantas Tuhan bilang, hari ini jangan masak.
Ya nggak masak kan. Anaknya makan gimana nanti? Nggak masak ya nggak masak. Nggak masak. Tuh bener ada yang nganterin makanan sebanyak-banyaknya. Coba masak itu nggak tahu bagaimana makannya. Jadi saudara-saudara, yang tahu besok pagi itu Tuhan. Jangan suka lecek mulut kita, kepleset terus bantah dia dengan bilang, masa suruh gini, masa suruh gitu. Ya. Kalau itu orang lumpuh dibilangin angkat tempat tidurmu, dan pulang dia ngomel, dia bilang, apa itu? Oh, saya bangun juga nggak bisa. Nah, nggak bangun. Tapi kalau dia nurut, kalau kita nurut Tuhan, masalah itu nyingkir. Masalah nyingkir. Di dalam Sirah 34 ayat 13, Sirah 34 ayat 13, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Roh orang yang takut akan Tuhan akan hidup, sebab harapannya tertaruh pada Dia yang menyelamatkannya. Iya kan? Oh, roh orang yang takut Tuhan hidup sebab apa? Dia taruh itu, harapannya tertaruh pada Dia. Nah, kalau harapan saudara tertaruh pada Tuhan, artinya kan saudara nurut Dia. Loh, kalau harapan kita taruh pada orang, kita nurut orang itu kan. Kalau harapan kita taruh pada Tuhan, ya Tuhan yang kita turut dong. Ya kita dengerin dong, dia suruh apa, suruh apa, suruh apa. Sebab apa? Kita percaya kepada Dia. Orang itu naruh harapannya kepada Tuhan kalau dia percaya kepada Tuhan. Ya orang sama orang juga gitu. Kalau kita nggak percaya sama orang, kita menaruh harapannya sama orang itu nggak bisa. Kita curiga selalu. Jangan-jangan nanti gini. Nah, dengan Tuhan kita berbuat begitu. Selalu tuh. Kalau usah kita mulai pakai pikiran kita, jangan-jangan nanti gini, jangan-jangan nanti gitu. Padahal kalau kita nurut Tuhan tuh kita tahu. Dia kan tahu kenapa dia suruhkan ini. Ya. Hari ini cerah terang. Kita mau pergi. Tuhan bilang bawa payung. Ini bukan musim hujan Tuhan, ini musim kemarau. Udah lama nggak hujan, bawa payung. Ya. Nah, barangkali nggak gitu ya. Barangkali saudara mau pergi kemana, bawa mantel. Jakarta suruh bawa mantel, gerahnya kayak apa? Bawa mantel. Dan Tuhan yang tahu besok pagi bakal apa. Jadi saudara, kalau enggak nanti pasti saudara kedinginan. Nah, dia sudah tahu. Tapi kita suka nggak mau, berat-berati nggak mau bawa. Bener, besoknya dingin, kita nggak punya mantel. Jadi itu loh yang sehari-hari. Kalau kita ya mau dengerin Tuhan aja, nanti saudara akan dengarkan persis dengan halus sekali. Dia sebetulnya sudah ngasih tahu besok pagi bakal apa. Dia udah ngasih tahu. Cuman kita itu yang tidak tengen, tidak mau denger, kita nggak perhatiin, kita jalan aja nekat aja, udah tahu, udah dikasih tahu. Di dalam Matius 7 ayat 3 sampai 5. Matius pasal yang ke-7 ayat 3 sampai 5, kita baca firman Tuhan begini. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dan dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, ini kan yang saya jelaskan dari tadi. Kita ngukur semua orang dengan diri kita, nggak tahu kita itu gimana. Kita lihat kesalahannya orang, kesalahan tetek bengek kita lihat. Tapi kesalahan kita sendiri yang gede kita nggak lihat. Saudara, berapa kali dalam umur hidup saudara
Saudara lihat jelas salah saudara. Jengkel sampai kesandung sampai segala macam. Padahal saudara, kalau kita memang tidak munafik, kita tahu diri kita siapa. Nah, bagaimana bisa kita tahu diri kita siapa? Kalau kita dengar Tuhan, kita tahu. Saya seringkali itu di jalan tuh kalau naik mobil itu ya, kan ada kerumun-kerumun di pinggir ya. Saya mau noleh itu Tuhan negur, saya bilang, gak usah tahu kenapa sih. Kapan kali gitu. Gak usah lihat itu kenapa sih. Memang iya, itu bukan urusan saya di depan jalan. Jadi saban kali begitulah. Jadi kita lihat, kalau kita mau dengerin Tuhan, kita dicegah, kita dijaga, kita dituntun, kita digembalakan, ya, sehingga kita nggak kepleset, kita bisa jalan. Kelihatannya gunung tingginya kayak apapun, kita bisa daki, karena Tuhan itulah kekuatan kita. Kita nggak bisa ngitung, kalau kita ngitung selalu ngitungnya salah. Tapi kalau kita mau dengar Tuhan, kita akan ngitung dengan hitungan Tuhan. Nah, hitungan Tuhan itu apa yang mustahil? Perkara mana yang dia nggak bisa selesaikan? Apa yang dia nggak bisa tolong kita? Nah, kalau kita mau setia dengerin dia saja, keluar dengan sendirinya kita keluar. Jangan mikir-mikir gimana caranya, nggak perlu tahu caranya, turut aja kita keluar. Amin. Kalau hemada dong damenda yela kanatan kamola. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Beri kami sekarang makan tubuh-Mu. Terima kasih Yesus. Kau baik. Sama seperti pada waktu itu Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah. Yekana tare aloa sene maya kasa enotara emala dia nakare salong tuma. Makanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan Yesus, beri kami juga minum darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, cawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru, yaitu darahku yang ditumpahkan guna keampunan dosa. Ambillah. La sendamaya gamal emang tanafan amua tandalam. Minumlah darah Kristus. Amin. Musamanen dia rasulam, dia nasalem, akarena taru,
Kamestanda yere hekatanda kalamaro omentala. Bapa terima makasih apa di dalam surga puji amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia berbahaya, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya safana maya kulare sana umasa ala falafa go. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rencanakan jadi dalam hidup kami dengan sempurna. Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu. Engkau baik. Kau Allah yang Maha Kuasa, Juru Selamat kami. Tuhan, Engkau sudah memberi kepada kami segala-galanya. Ajar kami menyadari itu dan menikmatinya. Berkati kami berganda-ganda. Sediakan hati kami, Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Kidung Agung 2 ayat 16-17.
Kidung Agung pasal yang kedua, ayat 16-17. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Saudara, Kidung Agung ini menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan perempuan Sulamit ini dengan Salomo itu begitu. Kalau dia katakan kekasihku itu kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia. Jadi kalau Tuhan tuh punya kita itu bukannya kita yang berkuasa milik, tapi persis seperti ini loh. Bahwa kita punya Dia, Dia punya kita. Ya. Nah, Dia adalah kekasih yang jalannya gesit. Ini yang mau dinyanyikan oleh perempuan Sulamit ini dalam Kidung Agung ini. Ya. Nah, jadi tidak pernah kekasihnya itu terlambat, tidak pernah meleset. Sebab apa? Mereka saling mempunyai. Begitu kita dengan Tuhan. Apakah kita dan Tuhan saling mempunyai? Kalau kita memang punyanya Dia, Tuhan, Dia yang bikin. Tapi apakah kita bisa bilang karena kita sayang Dia bahwa Dia punya kita? Apakah Dia kekasih kita? Dan kita hubungannya begitu erat, begitu mesra. Dan kita nggak cari, nggak tunggu orang lain, hanya Dia saja yang kita pegang. Kita tahu bahwa Dia cukup gesit, cukup cepat, cukup dekat dengan kita. Apa kita biasa mengandalkan Dia dan Dia juga mengandalkan kita? Apa Dia bisa mengandalkan kita karena kita setia kepada Dia? Atau kita berubah setia? Kalau Dia nggak kelihatan terus kita berubah setia? Atau kita menantikan Dia? Nah, hubungan ini loh yang dikatakan di dalam Alkitab, percaya seperti yang tertulis dalam Alkitab, yang dari dalamnya akan mengalir beberapa sungai air hayat ini loh. Nah, apa kita punya ini? Ini diberikan kepada kita loh, Tuhan bikin ini sehingga kita bisa begitu dengan Dia. Ini menjamin keselamatan kita. Nah, kalau Dia juru selamat kita, Dia jamin keselamatan kita tuh gini Dia jamin. Dibikin gampang semua. Kita nggak perlu cari lain, nggak perlu sampai kelabakan, nggak perlu sampai panik. Dia ada dekat. Di dalam Zakharia 14 ayat 8 sampai 11. Zakharia pasal yang ke-14 ayat 8 sampai 11. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi, dan pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri itu akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananeel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Saudara, pada waktu ini difirmankan, Yerusalem itu udah tenggelam.
udah nggak kelihatan apa-apanya, udah diinjek-injek orang kafir. Tapi Zakharia itu menubuatkan, Zakharia itu artinya Tuhan ingat. Jadi Zakharia memberitakan bahwa Tuhan ingat, nanti Yerusalem akan menjulang tinggi. Dan nanti kita lihat bahwa dari sana mengalir sungai kehidupan. Dan memang betul, itu sudah terjadi. Bahwa dari sana, ya, Injil itu bisa diberitakan. Ya. Ada kabar kesukaan dari umat Tuhan bahwa jalan hidup itu diberikan kepada kita. Yesus itu yang mewujudkan itu. Jadi saudara-saudara, memang betul. Kita akan lihat bahwa apa yang sekarang itu nggak kelihatan dan tenggelam, tetap akan jaya karena Tuhan yang berfirman. Nah, kalau kita sebab itu setia kepada Dia, biar kita ngalami gelap, kita ngalami jurang, kita ngalami lembah bayang-bayang maut, kita tetap akan keluar. Sebab apa? Sebab Tuhan yang berfirman. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Itu sih sudah oke. Tapi apakah kita setia? Itu yang perlu ditanyakan. Apakah kita tidak gampang berubah setia? Tidak gampang khianat? Apa kita tidak gampang kebujuk ke sana kemari? Apa kita berani setia nunggu sampai semua janjinya Tuhan terwujud? Itu yang Tuhan minta dari kita. Dia nggak minta apa-apa. Dia cuma minta kita setia. Ada di tempat kita. Ada di dalam naungan Tuhan. Dah. Apakah kita berbuat itu? Di dalam Mazmur 52 ayat 9 dan 10. Mazmur 52 ayat 9 dan 10. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Oh Yesaya. Yesaya 52 ayat 9 dan 10. Sorry. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama. Hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Ya saudara, nah, itu sebabnya kita lihat, kalau kita memang setia, gak bisa enggak. Kita mengucap syukur, kita bersorak-sorak. Bukannya bersorak-sorak supaya kita setia, enggak. Kalau orang setia kepada Tuhan, dia karena enggak takut, karena terjamin, karena dia yakin, karena dia tahu bahwa Allah bisa diandalkan, sebab itu dia bersorak-sorak. Tidak peduli situasinya, tidak peduli kondisinya, tidak peduli apakah dia dalam keadaan gawat apa enggak. Bersorak-sorak itu tandanya. Dan bersorak-sorak itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau saya suruh saudara bersorak-sorak dan hati saudara nggak lega, nggak bisa bersorak-sorak. Gembar-gembar bisa, tapi bersorak-sorak nggak. Bersorak-sorak itu tandanya bahwa kita itu lega, bahwa kita itu menang. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita setia kepada Tuhan. Setiap Tuhan setia kepada kita setia kepada Dia. Kita kepunyaan Dia, Dia kepunyaan kita. Ada jaminan, ada pegangan. Sebab itu kita nggak takut. Apa kita sekarang keadaannya begitu? Apa kita benar? Tetap pegang pada Tuhan. Nggak lain-lainnya. Tuhan cuma satu, Esa namanya. Dan kalau kita pegang lainnya, dia paling benci, dia paling nggak suka. Dia senang kita berani setia pada Dia sampai mati. Nggak mikir-mikir lainnya. Sederhana, cuman itu aja. Kalau kita mau jadi kekasihnya, setia kepada Dia begitu, nggak bakalan ada jahat bisa nimpa kita. Nggak bakalan kita bisa kena musibah. Amin. Lakaya sola malam, beat kamone manayare kulamas tanare, kamu sasala pen halam.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.